Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu walaupun dalam sistem online. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi baru yaitu bab 2 mengenai sistem gerak pada makhluk hidup. Pada materi ini Bu Indah akan membagi ke dalam 3 video, di mana video yang pertama atau video ini Bu Indah akan membahas mengenai sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia. Sistem gerak adalah salah satu sistem organ yang berfungsi dalam membantu pergerakan tubuh suatu makhluk hidup. Setiap tubuh makhluk hidup yang bergerak disebabkan oleh adanya kerjasama yang sinergis dari beberapa alat gerak. Ada 2 jenis penggerak di dalam tubuh manusia, yaitu rangka sebagai penggerak pasif dan rangka sebagai penggerak aktif. Sistem gerak pada manusia terdiri dari tulang, sendi, dan otot. Yang pertama, tulang sebagai penyusun rangka. Tulang disebut juga sebagai alat gerak pasif karena hanya dapat bergerak jika digerakkan oleh otot. Tulang berdasarkan jaringan penyusunnya dibagi menjadi 2. Yang pertama ada tulang rawan atau tulang kartilago. Tulang rawan ini biasanya banyak dimiliki oleh bayi dan anak kecil. Tulang rawan terdapat pada daun telinga, cuping hidung, epiglotis atau tulang pangkal tenggorokan. Yang kedua adalah tulang keras atau osteon. Tulang keras ini biasanya dimiliki ketika manusia sudah beranjak dewasa atau oleh orang dewasa. Nah, tulang keras ini berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tulang pipa. Tulang pipa itu bentuknya seperti tabung dan umumnya berongga. Tulang pipa terdapat pada tulang gerak seperti tulang lengan atas, tulang hasta, tulang jari. Nah, ini bentuknya panjang, bulat seperti pipa. Yang kedua ada tulang pipih. Tulang pipih itu bentuknya pipih, tipis, dan lebar. Di dalam tulang pipih ini memiliki rongga dan berisi sumsum merah sebagai tempat pembentuk sel darah merah. Tulang pipih ini terletak pada tulang tengkorak, tulang belikat, tulang rusuk, dan tulang dada. Yang ketiga adalah tulang pendek. Tulang pendek sesuai dengan namanya, bentuknya bulat pendek atau bentuknya seperti silinder yang kecil. Dan di bagian dalamnya berisi sumsum merah. Rangka adalah susunan dari tulang-tulang yang ada pada tubuh. Fungsi rangka, yang pertama, untuk menopang dan memberikan bentuk pada tubuh. Yang kedua, melindungi organ bagian dalam tubuh. Yang ketiga, sebagai tempat melekatnya otot. Fungsi yang keempat adalah sebagai tempat menyimpan mineral. Yang kelima adalah tempat penghasil sel darah merah, sel darah putih. Yang keenam adalah tempat penghasil sumsum. Dan yang ketujuh adalah sebagai alat gerak pasif. Kelompok rangka yang menyusun rangka manusia. Yang pertama ada rangka kepala atau tengkorak, di mana rangka kepala atau tengkorak terdiri atas tulang ubun-ubun, ini yang berada di atas kepala, tulang dahi, tulang tapis yang berada di samping kanan kiri, kemudian ada tulang air mata, tulang hidung, tulang rongga hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang rongga telinga, tulang pelipis yang berada di bagian belakang telinga. Nah, pada tulang tengkorak, tulang yang dapat bergerak itu hanya satu, yaitu tulang rahang bawah saja. Yang kedua adalah tulang badan. Tulang badan terdiri dari tulang bagian belakang, yaitu tulang leher yang banyaknya 7 ruas, tulang punggung yang banyaknya 12 ruas, tulang pinggang yang banyaknya 5 ruas, tulang kelangkang yang banyaknya 5 ruas, dan tulang ekor yang banyaknya 4 ruas.
Tulang dada. Tulang dada itu terdiri dari bagian hulu, kemudian bagian badan, dan bagian taju pedang. Kemudian ada tulang rusuk nih, yang banyaknya 6 pasang untuk rusuk sejati, 3 pasang untuk rusuk palsu, dan 3 pasang untuk rusuk yang melayang atau rusuk yang tidak menempel pada tulang dada. Kemudian tulang bagian gelang. Tulang bagian gelang itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada gelang bahu. Gelang bahu itu ada tulang selangka yang banyaknya ada 2. Kemudian ada tulang belikat yang banyaknya ada 2 juga. Kemudian untuk gelang panggul yang terdiri atas tulang usus. Gelang panggul itu ada di bawah. Yang terdiri atas 2 tulang usus, 2 tulang kemaluan, dan 2 tulang duduk. Yang ketiga adalah rangka gerak. Rangka gerak itu dibagi menjadi 2. Ada rangka gerak atas dan rangka gerak bawah. Tulang rangka gerak atas terdiri atas 2 lengan tulang atas, 2 buah tulang lengan atas, 2 buah tulang hasta, 2 buah tulang pengumpil, 1 kali 14 buah tulang jari tangan, dengan setiap jari terdiri atas 3 ruas, kecuali ibu jari yang hanya memiliki 2 ruas jari saja. Kemudian 2 kali 5 buah tulang telapak tangan, kemudian 2 kali 8 buah tulang pergelangan tangan. Sedangkan rangka anggota gerak bagian bawah terdiri atas 2 tulang paha, 2 tulang kering, 2 tulang tempurung lutut, 2 tulang betis, 2 kali 7 buah tulang pergelangan kaki, 2 kali 5 buah tulang telapak kaki, dan 2 kali 14 buah tulang jari kaki. Yang ketiga adalah hubungan antar tulang atau persendian. Persendian merupakan tempat bertemunya tulang yang satu dengan tulang lainnya. Macam-macam sendi. Yang pertama ada sendi mati. Sesuai dengan namanya, sendi mati ini adalah hubungan antar tulang yang sangat sedikit bisa digerakkan. Contohnya terdapat pada tulang tengkorak. Yang kedua adalah sendi kaku. Sendi kaku adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan adanya sedikit gerakan. Contohnya terdapat pada hubungan antar tulang rusuk dengan tulang dada. Yang ketiga adalah sendi gerak. Sendi gerak ini dibagi menjadi 5 bagian, di mana sendi gerak ini adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan adanya gerak bebas, walaupun arah geraknya tertentu saja atau dibatasi. Sendi gerak yang pertama adalah sendi peluru. Sendi peluru memiliki gerakan ke segala arah. Contohnya terdapat pada tulang pangkal lengan, tulang lengan atas dengan tulang belikat, tulang paha dengan tulang panggul. Ini bentuknya. Sendi gerak yang kedua adalah sendi putar. Ujung tulang yang satu berputar pada ujung tulang yang lainnya. Sendi putar terdapat pada tulang hasta dengan tulang pengumpil. Yang ketiga adalah sendi pelana. Sendi pelana gerakannya dapat dilakukan dengan 2 arah, yaitu ke depan atau ke belakang, dan ke kiri atau ke kanan. Contohnya terdapat pada tulang ibu jari dan tulang telapak tangan. Yang keempat adalah sendi engsel. Sesuai dengan namanya, engsel itu hanya memiliki 1 arah gerak. Contohnya terdapat pada siku dan lutut. Sendi geser memungkinkan permukaan dari masing-masing tulang bergeser dengan jarak pendek pada bagian permukaannya. Contohnya terdapat pada sambungan antar tulang pergelangan tangan. Yang keempat, otot. Tulang tidak dapat bergerak jika tidak digerakkan oleh otot. Persendian tulang sebagai suatu konstruksi untuk pergerakan dikelilingi oleh otot. Otot mampu menghasilkan gerak karena adanya sel otot, sehingga disebut sebagai alat gerak aktif.
Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita biasa menyebut istilah daging. Nah, istilah ini sebenarnya sama dengan istilah otot. Dengan demikian, otot adalah suatu jaringan yang artinya adalah sel-sel otot bergabung menjadi serabut otot. Serabut otot akan membentuk sebuah otot. Nah, otot ini dibedakan menjadi 3 sesuai dengan bentuk dan fungsinya. Yang pertama adalah otot polos. Otot polos itu bentuknya gelendong, memiliki satu inti di tengah. Kerjanya secara tidak sadar atau secara tidak dikontrol. Tidak dapat kita kontrol. Letaknya pada organ dalam, misalnya pada dinding usus, saluran pembuluh darah, saluran pencernaan, saluran pernapasan, pada alat kelamin, dan organ ekskresi. Otot yang kedua adalah otot lurik, atau biasa disebut juga sebagai otot rangka. Bentuknya panjang, memiliki bagian gelap terang. Nah, otot lurik ini memiliki banyak inti di pinggir, kerjanya secara sadar atau dapat kita kontrol. Letaknya pada tulang, makanya dia disebut sebagai otot rangka. Yang ketiga adalah otot jantung. Bentuknya gabungan antara otot polos dan otot lurik, yaitu gelendong dan memiliki bagian gelap terang. Otot jantung memiliki inti satu di tengah. Kerjanya sama seperti otot polos, yaitu tidak sadar atau tidak dapat kita kontrol. Letaknya sesuai dengan namanya, hanya pada jantung saja. Gerak pada otot. Otot dapat bergerak karena adanya kontraksi yang berasal dari rangsangan serabut-serabut saraf. Jika otot rangka berkontraksi, tulang-tulang akan tertarik dan bergerak pada sendinya. Gerakan otot dapat dibedakan menjadi otot yang searah atau sinergis, dan gerakan otot yang bertolak belakang atau antagonis. Yang pertama kita akan membahas mengenai otot antagonis atau kerja otot yang berlawanan dalam melakukan gerak. Nah, otot antagonis ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah meluruskan atau ekstensor, dan lawannya adalah membengkokkan atau fleksor. Contohnya, gerakan pada kaki melipat ke bawah, lalu kembali lurus. Yang kedua adalah menjauhi sumbu atau abduktor. Lawannya adalah mendekati sumbu atau adduktor. Contoh gerakannya adalah gerak tangan menjauhi bahu dan kembali lagi ke keadaan semula. Yang ketiga adalah ke bawah atau depresor, dengan lawannya ke atas atau elevator. Contoh gerakannya adalah gerakan menunduk kepala dan menengadah. Yang keempat adalah menengadah atau supinator, dengan lawannya menelungkup atau pronator. Contoh gerakannya adalah gerak telapak tangan menengadah dan menelungkup. Gerak pada otot yang kedua adalah sinergis atau bekerja secara bersama-sama. Contohnya adalah pronator, yaitu menelungkupkan tangan, dan supinator, menengadahkan telapak tangan. Oke, pembahasan pada materi sistem gerak pada manusia yang terakhir adalah kelainan pada tulang dan otot. Kelainan pada tulang yang pertama adalah rakitis. Rakitis itu adalah kelainan yang berhubungan dengan pertumbuhan tulang yang tidak wajar pada anak, yang biasanya terjadi karena kekurangan vitamin D dan kalsium, atau kekurangan memperoleh sinar UV sewaktu proses pembentukan tulang. Nah, ini biasanya kekurangan karena jarang berjemur. Kekurangan vitamin D karena jarang berjemur matahari pagi-pagi. Yang kedua adalah osteoporosis. Nah, seperti yang kalian tahu, osteoporosis itu biasanya diidap atau dialami oleh orang yang sudah lanjut usia. Osteoporosis itu adalah keadaan tulang yang menjadi rapuh dan keropos akibat kekurangan kalsium. Yang ketiga adalah fraktura. Fraktura itu adalah keretakan atau keadaan patah tulang. Yang keempat adalah fisura. Fisura adalah keretakan pada tulang akibat benturan yang keras. Yang kelima adalah dislokasi. Dislokasi adalah peregangan atau pergeseran sendi pada patah tulang. Yang keenam adalah polio. Polio ini adalah merupakan radang pada substansi kelabu sumsum tulang belakang
yang disebabkan oleh virus polio. Yang ketujuh adalah ankilosis. Ankilosis adalah bergabungnya tulang-tulang atau bagian lain dan membentuk satu tulang atau bagian yang keras hingga persendian sulit digerakkan. Yang kedelapan adalah osteoartritis, yaitu disebabkan oleh kelebihan beban pada sendi seperti sendi bahu dan sendi lutut. Kemudian adalah kifosis. Kifosis adalah kelainan pada ruas-ruas tulang belakang yang tertarik dan melengkung ke belakang. Ini bungkuk ke depan berarti. Kemudian ada lordosis. Lordosis adalah kelainan karena ruas-ruas tulang belakang tertarik atau melengkung ke depan. Dan yang terakhir adalah skoliosis. Skoliosis adalah kelainan ruas tulang belakang yang tertarik atau melengkung ke kanan. Yang terakhir adalah skoliosis. Skoliosis adalah kelainan karena ruas-ruas tulang belakang tertarik atau melengkung ke kanan atau ke kiri. Selanjutnya ada kelainan pada otot. Yang pertama adalah tetanus. Tetanus adalah otot yang berkontraksi terus-menerus yang disebabkan oleh racun pada bakteri Clostridium tetani. Yang kedua ada atrofi. Atrofi itu adalah mengecil dan menyusutnya otot karena tidak pernah dipakai, karena tidak pernah digunakan untuk beraktivitas. Dan yang ketiga adalah kram. Kram adalah mengejangnya otot karena digunakan pada saat yang kurang tepat, misalnya pada saat kurang pemanasan. Ya, demikian pembahasan materi sistem gerak pada manusia. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.